Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran jarak jauh atau PJJ. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 atau semester genap ya di bulan Januari ini. Ilmu pengetahuan sosial yang Ibu bawakan ya, judulnya adalah ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat atau bab 3. Materi ini ada di buku paket ilmu pengetahuan sosial yang sudah kalian pegang atau punya di rumah, dan di lembar kerja siswa atau ringkasan materi atau LKS ya, di halaman 5 sampai halaman 11. Dalam bab ini judulnya tadi ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, atau judul kecilnya adalah perdagangan internasional. Sudah siap kalian ya? Sudah mempersiapkan berdoa dan lain sebagainya? Semoga selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Judul kecilnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau yang disebut laba. Itu pengertian dari perdagangan internasional. Sebagai contoh misalnya Indonesia dengan Jepang ya. Indonesia membeli kendaraan dari Jepang ya. Dan kemudian Jepang juga bisa membeli beras dari Indonesia misalnya. Itu salah satu contoh perdagangan internasional. Jadi perdagangan yang terjadi yang mengglobalisasi ya. Mengglobalisasi artinya mendunia, yang terjadi di antara 1, 2 atau 3 atau lebih negara. Itu namanya perdagangan internasional. Anak-anakku sekalian, ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Di antaranya adalah 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara tidaklah sama. Sebagai contoh, Indonesia yang beriklim tropis banyak menghasilkan rempah-rempah misalnya ya, sedangkan di negara Eropa yang beriklim subtropis ya tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Maka hal ini akan menjadikan atau akan terjadi jual beli atau penawaran dan pembelian. Itu salah satu. Kemudian berikutnya adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti kecerdasan. Contoh di negara maju di Jepang ya. Jepang itu merupakan salah satu negara maju yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian 3, perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara maju misalnya mampu memproduksi barang-barang yang di Indonesia misalnya di negara berkembang tidak mampu membuatnya. Contohnya pesawat ya, karena Indonesia belum mampu membuat pesawat misalnya, oleh karena itu membutuhkan barang yang berasal dari negara maju yang tadi yang berkualitas sumber daya manusianya, sehingga kita akan membeli dari Jerman misalnya, atau dari Jepang atau dari Amerika Serikat ya. Itu contohnya. Kemudian berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi itu pun merupakan salah satu pendorong
terjadinya perdagangan internasional. Kemudian perbedaan hasil produksi, terus kemudian penghematan biaya dan adanya perbedaan harga barang. Berikutnya adalah adanya pasar bebas dan adanya spesialisasi produksi. Ya, itu ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Selain itu, anak-anakku sekalian kelas 9 yang ibu banggakan calon penerus bangsa, faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional pun ada. Ya, ada beberapa poin yang menghambat perdagangan internasional. Salah satunya adalah kondisi negara yang tidak aman. Misalnya suatu negara akan menjalin hubungan kerjasama atau perdagangan dengan negara yang di dalamnya sedang terjadi konflik. Maka suatu negara tersebut akan mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan dagang karena di negara tersebut sedang terjadi konflik. Itu salah satunya. Kurs mata uang yang tidak stabil itu juga akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kemudian kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, ya, misalnya proteksi. Apa itu proteksi? Perlindungan terhadap produk dalam negeri, misalnya larangan impor, tarif kuota, politik dumping, ya. Itu juga menghambat terjadinya perdagangan internasional. Berikutnya adalah poin berikutnya perbedaan tingkat upah. Ya, poin-poin tersebut tadi merupakan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional untuk sementara sampai di sini dulu ya. Adapun referensi untuk kalian, bukunya tadi sudah ibu sebutkan, ada di buku IPS dan ada di ringkasan materi atau LKS ya, sebagai penunjang untuk belajar kalian ya. Demikian dulu ya anak-anak untuk tugas latihan kalian, nanti akan di-share di grup ya. Sampai sini dulu anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.